Namun tahukah kalian jika Allah itu sebenarnya Tuhan yang sama yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Yesus dan Nabi Muhammad SAW? Tahukah Anda Nabi Ibrahim sendiri tidak berbicara bahasa Arab, juga tidak berbicara bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim merupakan penduduk Babilonia yang berbicara bahasa Aram. Dalam bahasa Aram, Allahu disebut dengan sebutan Elaha, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Elohim. Perbedaan itu terjadi karena faktor dialek antara dialek bahasa Arab, dialek bahasa Aram, dan bahasa Ibrani. Faktanya ketiga lafal ini merujuk kesamaan dan merujuk kepada satu esensi yang sama. Karena ketiga bahasa ini berpunca pada satu bahasa, yakni rumpun bahasa Semitik. Ini menunjukkan bahwa Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa atau Yesus, dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW merupakan Tuhan yang sama. Yap, mereka menyembah Tuhan yang sama. Menurut Mas Julfan, Elohim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Allah dan ke dalam bahasa Indonesia juga Allah menunjuk bahwa Tuhan yang disembah orang Kristen adalah pribadi yang sama dengan Allah yang disembah oleh Islam. Sebenarnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada dua kata yang dipakai untuk menunjukkan nama Tuhan, yaitu Allah dan Tuhan. Kata Allah dipakai untuk menerjemahkan kata Elohim atau dalam bahasa Inggrisnya God. Sedangkan kata Tuhan dalam huruf besar semuanya untuk menerjemahkan kata Yahweh dalam Alkitab atau dalam bahasa Inggrisnya Lord dalam huruf besar semuanya. Dari dua kata ini, antara Elohim dan Yahweh yang menunjukkan secara khusus dan spesifik sesembahan Abraham, Musa, dan bangsa Yahudi pada waktu itu adalah Yahweh, Lord, atau Tuhan. Jika Mas Julfan merujuk ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-17 yang mana nama Allah muncul di sana, seharusnya dia juga secara adil menunjukkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang muncul juga kata Yahweh Elohim di sana. Sebab yang membedakan nama Allah Abraham, Allah Musa, Allah Yahudi, dan Allah Kristen bukanlah terletak pada kata Elohimnya, melainkan terletak pada kata Yahweh. Sebab dalam Yosua 24 ayat 2 dikatakan demikian. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dalam ayat ini, saya sudah memberikan tanda warna merah untuk kata Tuhan Allah Israel. Dalam bahasa Inggrisnya Lord the God of Israel. Dalam bahasa Yunaninya Kurios Hotheos Israel. Di dalam bahasa Ibraninya Yahweh Elohim Yisrael. Dan di dalam ayat yang sama ini terdapat lagi kata Elohim, atau dalam bahasa Indonesianya Allah lain. Di dalam bahasa Inggrisnya other gods. Di dalam bahasa Yunaninya Theois Eterois. Di dalam bahasa Ibraninya Elohim Acherim, yang sudah saya beri tanda warna biru. Jelas bahwa terdapat dua kata Allah di situ. Yang pertama Yahweh Elohim Yisrael, dan yang kedua yaitu Elohim Acherim. Dua-duanya memakai kata Elohim, tetapi perbedaan di antara keduanya adalah Yahweh dan Acherim. Atau jika dibalik, Elohim Acherim adalah Tuhan selain Yahweh. Jelas bahwa dua kata ini menunjukkan pribadi yang berbeda. Sebab Elohim Acherim adalah berhala-berhala sesembahan orang Ur, tanah kelahiran Abraham, yang juga disembah oleh Terah, ayah Abraham dan Nahor. Begitupun juga Bapak Abraham. Jadi salah sekali kalau kamu berpikir bahwa nama Elohim itu menunjukkan nama Tuhan yang disembah Abraham. Tuhan yang disembah Abraham, yang memanggil Abraham keluar dari tanah Ur, yang mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, adalah Yahweh. Jadi Bapak Abraham dulu sembah berhala? Iya, betul. Jadi dulu Abraham menyembah Elohim
yang lain. Elohim kaum pagan Babilonia yang juga disembah oleh nenek moyangnya termasuk bapak dari Abraham ini sendiri. Setelah ia mengenal Allah Israel atau Yahweh Elohe Yisrael, barulah ia mengenal Allah yang benar dan tidak menyembah berhala lagi. Sebab nama Allah Israel memanglah Yahweh yang mereka baca dengan sebutan Adonai. Karena nama Yahweh tidak boleh dibaca secara sembarangan. Loh, nama Allah Israel itu Elohim atau Yahweh sih, Kak? Nama Allah Israel itu Yahweh, bukan Elohim. Makanya waktu Mas Julfan itu menjelaskan begini, Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa atau Yesus, dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW merupakan Tuhan yang sama. Ya, mereka menyembah Tuhan yang sama. saya sedikit rasa aneh gitu. Karena memang sedikit melenceng sih konteksnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan dia punya kepercayaan. Sebenarnya kata Elohim itu dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang disembah oleh orang atau manusia pada waktu itu. Misalnya, Islam, nama Elohimnya itu Allah. Elohimnya Abraham itu ya Yahweh. Dan Elohimnya orang-orang di sekitaran Kanaan itu ya Baal, begitu. Jadi kata Elohim ini dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang mereka sembah. Memangnya dijelaskan begitu di Alkitab? Coba lihat di Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani ini, kata yang saya kasih warna kuning itu menunjukkan kata Yahweh atau Tuhan Israel. Nah, orang Israel melakukan yang jahat di mata Yahweh ini, di mata Tuhan, dan beribadah kepada Baal dan Asyitoret. Dikatakan di situ menyembah kepada Baal dan Asyitoret. Dan kemudian di kata-kata yang selanjutnya yang saya beri tanda hijau itu menunjukkan kata Elohe atau Elohim. Elohimnya orang Aram, Elohimnya orang Sidon, Elohimnya orang Moab, dan lain-lain. Jadi Elohim itu sebenarnya bukan nama Allahnya Abraham. Yahweh lah nama Allah Abraham. Oh, baru tahu aku, Kak. Makanya penting belajar sejarah yang benar dan bahasa aslinya, supaya nggak mudah kamu dibohong-bohongin. Jadi kalau Mas Julfan bilang bahwa Allahnya Kristen dan Allahnya Islam itu sama, dengan alasan bahwa kata yang dipakai berasal dari rumpun yang sama, ya saya rasa itu terlalu makso.